Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi'i nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin amma ba'din. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi lagi was-was. Ini tepat pada tanggal 22 Maret 2023. Setelah sholat Isya banyak yang was-was apakah sudah masuk waktu menunjukkan satu Ramadan atau belum. Nah, menunggu dan menantikan penantian dari jawaban pemerintah yang mana diwakilkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi dalam perhitungan hilal itu menentukan apakah sudah masuk satu Ramadan atau belum. Itu ada dua metode. Ada dengan cara ruqyat, ada dengan cara hisab. Nah, ini yang perlu kita tahu. Harus kita pahami. Ruqyat itu bagaimana dia melihat langsung bagaimana bulan itu. Apakah dia sudah muncul, berapa tipisnya dan bagaimana. Makanya dia menggunakan teropong. Ada juga dengan cara perhitungan hisab. Perhitungan hisab itu sesuai dengan kalenderisasi yang sudah dia susun. Ya, yang sudah tersusun sejak tahun-tahun gajah mungkin ya. Wallahu a'lam. Yang jelasnya sudah disusun sejak tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu sudah tersusun dan ini dalam ilmu astronomi dilakukan dengan cara hisab. Jadi sudah ada hitungannya tertentu sesuai dengan hitungan astronomi perbintangan yang dilihat apakah sudah masuk di bulan satu Ramadan atau tidak. Itu ditentukan oleh kalenderisasi yang dibuat sudah lama. Makanya itu ada dua perbedaan ini sehingga kedua-duanya ini sama berdasar. Yang paling intinya siapa yang kita ikuti itu semuanya benar. Yang salah itu kalau sama sekali kita tidak mau puasa di bulan Ramadan. Itu yang salah. Jadi harus kita pahami perbedaan itu bukan sebagai perpecahan di antara kita, tapi perbedaan itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, dari sinilah kita harus pahami bahwasanya berbeda itu bukan harus menjadi pertengkaran, bukan harus menjadi sebuah wacana untuk kita bertengkar atau sebuah awal mula kita berpecah, tidak. Tapi harus menjadi suatu genjotan bagi kita untuk menuntut ilmu lagi. Apakah ini sudah benar atau tidak? Itu yang dimaksud. Makanya tadi banyak yang was-was, tapi saya standby dalam satu masjid. Nah, ketika pemerintah sudah mengumumkan itu dan sudah menyampaikan bahwa satu Ramadan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023. Nah, maka pada saat itu dilaksanakanlah tarwih. Salat lail. Ya, jadi ini sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma meluruskan jangan sampai di antara kita ada yang hanya terputar-putar masalah itu. Saya besok bisa ya. Kau kalau mau kau sekarang jangan. Kenapa begini? Padahal dia tidak punya landasan ilmu yang sesungguhnya. Mengikut itu karena apa? Ya, hanya karena berpatokan kepada YouTube atau Google, itu salah. Tapi kita kembali kepada ulama. Dan guru saya itu ada di Mangkoso. Guru tak Farid Ujidi. Kalau ini Farid milenial yang terhits terkece debur Indonesia, Ustadz Gaul ini. Nah, makanya kalau ruqyat dan hisab tentu perhitungan mereka itu dalam melihatnya itu berbeda. Yang ruqyat tadi hilal dilihat dengan langsung dengan menggunakan alat yang canggih yang bisa melihat dari jauh, yang kayak gini gitu. Gini gitu ya, melihat itu. Kayak ada teropong begini ya. Jadi dia melihat dari jauh apakah sudah muncul hilal yang dimaksud atau tidak. Sedangkan perhitungan hisab dia berhitung mulai dari kalenderisasi yang sudah ada sejak abad-abad yang terdahulu. Oke guys, maka sudah. Jangan ada lagi perbedaan di antara itu karena hanya melahirkan perpecahan yang sehingga melahirkan
ketidaksepahaman. Padahal sesungguhnya semua cara berhitung itu benar. Yang salah tadi karena para jili-jili banyak bicaranya, tidak mau ikut puasa di bulan Ramadan. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi sekarang mari kita sama-sama melaksanakan ibadah yang baik di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini sangat singkat, hanya 30 hari insya Allah di tahun ini, hanya 30 hari ya. Jadi kita harus gunakan sebaik-baik mungkin. Jadi gunakan sebaik-baik mungkin. Kalau masalah perhitungan tadi itu, ya kita ikuti saja pemerintah. Kalau memang kita tidak punya kepada siapa kita mengikut, saya rasa pemerintah itu sudah cukup benar sekali. Kenapa? Karena pemerintah itu tidak mengambil kesimpulan. Menteri Agama itu tidak langsung semena-mena mengambil kesimpulan bahwa hari ini kita puasa, besok kita puasa, tidak. Tapi mereka juga melakukannya namanya musyawarah. Ada ulama-ulama dari Majelis Ulama Indonesia, dan di Majelis Ulama Indonesia itu sudah banyak sekali ulama-ulama di dalamnya. Banyak ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang sudah lulus ujian, ulama-ulama yang melalui daripada step by step untuk masuk ke dalam ulama yang bisa berfatwa dan merumuskan itu. Tidak sembarang dirumuskan itu. Makanya jangan mau banyak bicara di luar sana. Saya mau ikuti ini. Apa alasanmu mau ikuti puasa besok atau besok lusa? Karena saya begini ya. Kalau ada memang, maka cara berhitungmu bagaimana? Kalau cara berhitung ruqyat itu sudah jelas, langsung melihat bagaimana posisi bulan hari ini, apakah dia sudah, hilalnya itu sudah ada tanda-tanda atau belum. Sedangkan hisab itu perhitungannya melalui kalenderisasi. Jadi jangan sampai ada lagi permasalahan dan pertengkaran mulai muncul di mana-mana diakibatkan karena perbedaan seperti demikian. Sesungguhnya kalau kita pahami perbedaan itu menjadi rahmatan lil alamin. Tapi kalau kita tidak memahami perbedaan, maka perbedaan itu akan menjadi perpecahan di antara kita. Guys yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya itu yang paling penting. Dan jangan lupa puasa dengan sebaik-baik puasa. Karena tentunya puasa itu ada tidak menggunakan ilmu ibadah. Ada juga, itu bahayanya, ada juga yang berilmu tapi tidak mau beribadah. Itu juga yang lebih parah. Makanya ibadah tanpa ilmu hampa. Ilmu tapi tak mau beribadah, maka itu salah. Jadi beribadah ya harus juga dibarengi dengan ilmu. Olehnya itu seperti kayak kita mau sholat, tapi karena tidak ada tahu ilmu sholat, maka ibadah sholat kita itu seolah-olah kayak gimana ya, kayak pahalanya dapat atau enggak dapat itu jangan kita bingung-bingung juga, karena bisa jadi nanti sholat kita tidak ada pahalanya, tidak ada maknanya. Jadi ibadahlah sebaik-baik ibadah itu kalau kita membarengi dengan ilmu, apalagi ibadah puasa, ibadah tarwih dan lain sebagainya. Makanya harus kita pahami dulu. Nah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin cukup ini saja dulu. Nanti kita lanjut, jangan lupa tapin-tapin di layar. Kita lanjut setelah ini karena ini prosesi rekaman untuk kebutuhan teman-teman yang lain. Wabillahi taufik wa da'wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun. Di mana langit dijunjung, di situ aku bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.